Ya, Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan masih bersama kami di sini dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Chief Marketing Officer Blibli, Edward Keswigno atau yang akrab disapa dengan Mas Kiki. Mas Kiki, di sini sudah banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke kita di sini dan saya akan bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama dari Lulu Nike. Bagaimana upaya para pelaku e-commerce besar untuk menggayat UMKM untuk masuk ke pasar digital? Karena saat ini masih banyak nih para pelaku UMKM yang masih terkendala dengan teknologi atau tadi ya yang sudah kita singgung sedikit begitu ya, literasi digital. Seperti apa Mas Kiki? Ya, jadi yang pertama memang kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak, baik dari kita sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa para UMKM ini bisa disambut dengan mudah ya untuk masuk ke dunia digital. Nah, yang pertama memang ada beberapa gerakan yang kita jalankan, contohnya adalah bersama dengan Fresco untuk program Kakak Asuh UMKM untuk training dan mentoring dari UMKM Indonesia. Dan juga kita ada kerjasama juga berkontribusi dalam program kurikulum nih 6 bulan di kampus Gajah Mada yang nantinya mereka juga akan dikembangkan menjadi kakak asuh UMKM. Nah, ini untuk membantu memastikan bahwa ada program pendampingan yang menyeluruh terhadap UMKM supaya ready gitu sebetulnya masuk di dunia digital dan dunia e-commerce. Selain itu, begitu masuk ke dalam platform kami di Blibli, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memiliki business relations atau tim-tim khusus yang memang tugasnya adalah memastikan bahwa para penjual ini sukses gitu. Jadi kita monitor untuk pergerakan penjualannya, produknya seperti apa, dilibatkanlah mereka untuk dalam program-program seperti program ulang tahun, program flash sale-nya Blibli. Nah, untuk membuka jalan dan membuka akses kepada para UMKM ini untuk bisa memanfaatkan platform e-commerce begitu mereka sudah masuk, mereka bisa berjualan dan memaksimalkan penjualannya. Nah, tapi selain itu tadi yang penting kita juga sadari bahwa memang ada UMKM yang belum ready ya untuk masuk ke dunia digital, entah keterbatasan di sumber daya manusia, entah literasi kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara digital itu juga belum siap, atau bahkan mungkin mereka juga punya keterbatasan di logistik atau di pergudangan. Nah, tadi yang fulfillment by Blibli adalah salah satu upaya nyata dari Blibli untuk memastikan bahwa para UMKM ini bisa terbantu dan bisa seketika masuk memanfaatkan platform e-commerce seperti Blibli dan mengekspansi pasar mereka secara langsung. Oke, oke. Dan pertanyaan berikutnya yang juga tidak kalah menarik ini ya dari Paul, seperti apa sih Mas peran e-commerce terhadap barang-barang impor yang semakin banyak masuk ke Indonesia? Apakah ini nantinya akan membuat kemunduran bagi UMKM yang baru masuk ke dalam e-commerce? Maksudnya UMKM lokal ya Mas, ya ini kira-kira seperti apa ini? Ya, kalau dari kami sebetulnya di Blibli sendiri kami selalu mendorong untuk pertumbuhan usaha terutama di usaha di Indonesia. Blibli sendiri sebagai satu platform e-commerce yang memang asli Indonesia dan karya Indonesia, kami fokus untuk memastikan bahwa platform ini berkembang untuk kepentingan negara ini gitu di Indonesia. Nah, ini yang selalu kami jaga. Karena itu kami juga di Blibli itu sebetulnya ketika penjual melakukan penjualan ini melewati screening khusus gitu dalam artian mereka mengikuti aturan-aturan yang seharusnya diikuti untuk para pedagang penjual di Indonesia, kelengkapan dokumentasi, kewajiban mereka terhadap ketentuan regulasi yang ada di Indonesia, ini selalu kami jaga. Nah, itu adalah fokus utama kami sehingga pertumbuhan ekonomi itu bukan sekedar hanya kalau di Blibli sekedar yang penting penjualan sebesar-besar, tapi juga memastikan apa impact yang Blibli berikan kepada negara ini. Karena again, sekali lagi bahwa kita platform Indonesia dibangun oleh orang Indonesia, beroperasi di Indonesia adalah satu kewajiban kami untuk memastikan bahwa kami ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, upaya-upaya yang kami lakukan itu juga merupakan upaya yang tidak sifatnya sekedar sedikit-sedikit, tapi upaya menyeluruh. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita bicara UMKM, sangat mudah untuk kami itu bilang bahwa, oh ya sudah, kami punya sekian banyak UMKM, sekian ratusan ribu, jutaan misalnya. Tapi nggak cuma demikian, kami benar-benar fokus apakah ketika mereka masuk sukses atau tidak. Fokusnya bukan sekedar mereka buka toko online di Blibli, bukan. Tapi memastikan bahwa ketika mereka masuk di Blibli, mereka tuh sukses. Gitu. Tujuan kita adalah mereka bisa sukses dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Nah, itu adalah fokus utama kami. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan upaya kami untuk memastikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan e-commerce
Indonesia itu adalah untuk the greater good, untuk kemajuan ekonomi Indonesia juga. Oke, oke. Mas Kiki, sebelum saya beralih ke pertanyaan dari pemirsa yang lainnya, ini ada pertanyaan dari saya sedikit ya, menyempil ya Mas ya. Jadi seperti apa sih Mas, Ya, kan dari tadi kan kita berbicara terkait dengan apa ya, inkubasi dari UMKM begitu, bagaimana cara yang telah dilakukan oleh Blibli ini agar bisa semakin mengembangkan UMKM yang ada di dalam negeri begitu, dan termasuk salah satunya adalah melalui program Blibli Big Start. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini Mas, mungkin ada kisah-kisah yang menarik atau kisah-kisah yang menginspirasi para pemirsa yang menonton acara ini begitu kan, bisa diceritakan Mas kira-kira apa yang menarik dari program tersebut? ya. Jadi program Blibli Big Start ini sebuah program dari Blibli untuk menjangkau dan juga mendukung UMKM di Indonesia. Ini yang seperti saya sampaikan, di dalam program ini kita melakukan eh, boleh dibilang ini ya, mencari bakat-bakat atau UMKM potensial di Indonesia dan benar-benar masuk memberikan pendampingan secara nyata untuk yang tadi saya sampaikan, memastikan bahwa mereka itu sukses. Jadi bukan sekedar hanya dicari kemudian diminta buka toko di Blibli and then that's it gitu, bukan ya. Nah, ada berbagai macam hal-hal dan contoh-contoh yang kita lakukan di dalam program Blibli Big Start ini. Salah satunya adalah kita memiliki merchant namanya Oyo Jengkol gitu ya. Ini pembuat snack jengkol gitu. Nah, ketika dia masuk, kita lihat produknya potensial, barangnya bagus. Tetapi yang dilihat adalah ketika barang ini sampai ke konsumen, kelihatannya secara packaging ini kurang appealing. Nah, di dalam program ini diberikan pendampingan untuk dari sisi marketing atau branding, untuk bagaimana caranya tampilannya, packagingnya kelihatan lebih premium, packagingnya terlihat jadi sesuatu yang mungkin sangat appealing untuk konsumen, sehingga dengan melakukan rebranding di dalam packagingnya tersebut, ini bisa mereka akhirnya bisa mengembangkan usahanya jauh lebih luas lagi gitu, karena bukan lagi terkesan sebagai snack yang mungkin ya ala kadarnya, tetapi snack yang betul-betul kelihatan premium dan juga menunjukkan kualitas snack itu juga gitu. Jadi kadang barangnya Indonesia tuh fokus untuk membuat barang yang berkualitas bagus sebetulnya. Tetapi untuk memasarkan atau menjual barang ini kelihatan bagus, di situlah kadang gap-nya terjadi gitu. Nah, program Big Start ini salah satunya juga menghighlight dan mengidentifikasi apa opportunity yang bisa dimaksimalkan sehingga potensi itu bisa keluar dengan maksimal. Tadi salah satu contoh dari sisi branding. Nah, di program Big Start ini kita juga ada salah satu contoh lagi namanya merchantnya Rendang Unititi gitu ya. Di mana ini yang kita bantu dan diadres adalah dari sisi sertifikasi gitu. Jadi kesesuaian standar. Nah, sebagai rendang ini kan semua orang suka ya pasti. Nah, di sini kita pendampingan yang diberikan adalah bagaimana caranya rendang Unititi ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Sesuatu yang penting gitu ya. Nah, untuk masyarakat Indonesia maupun sebagai sertifikasi ketika mereka ingin membuka pasar di luar Indonesia. Nah, kita bantu melalui program Big Start ini sehingga rendang Unititi ini bisa mendapatkan sertifikasi halal yang dibutuhkan, yang akhirnya mereka bisa memenuhi standar industri dan mengembangkan pasarnya bahkan hingga pasar ekspor. Nah, ini adalah berbagai macam hal yang dilakukan di dalam Big Start ini. Oke, seru sekali nih ya Mas ya. Jadi betul-betul melihat nih ya ke akar masalahnya, kira-kira apa kurangnya di produksi atau kurangnya di marketing begitu, dan inilah yang akhirnya terus dipantau dan juga dibantu oleh Blibli. Ini keren sekali tentunya. Dan Mas Kiki, kita akan lanjutkan kembali dialog kita dan juga sesi Q&A kita usai jeda berikut ini. Dan kembali lagi saya ingatkan kepada para pemirsa semua untuk mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp ke 0812 1299 0001. Sekali lagi 0812 1299 0001. Karena 8 orang penanya yang beruntung akan berkesempatan untuk mendapatkan 5 Huawei Band dan e-voucher senilai total 3 juta rupiah. Tech Conference 2021 mengusung tema Future of 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.